Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dipertemukan kembali di ibadah raya GSKI Kana Cirebon. Biarlah pada saat pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Karena Dialah yang terindah dalam hidup kita. Dialah yang selalu menyertai kita. Dia memberikan waktu pada saat pagi hari ini. Bila kita pergunakan dengan sungguh-sungguh bahwa Dialah adalah Raja kita. Kau yang terindah di dalam hidupku. Yang terindah dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu.
Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih. Saya undang semua bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang terindah dalam hidup kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah pertemuan raya pada saat pagi hari ini. Dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati-Mu. Agar kami sungguh-sungguh Tuhan Yesus untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah menjadi doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ada amin? Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan sembah Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari ku puji Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara, puji kebesaran-Nya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara, puji kebesaran-Nya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, biarlah kita siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang sebentar kita dengar, biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Terima kasih Yesus. Kami anak-anak-Mu di sini Tuhan, siap untuk mendengarkan seruan dari firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Katakan sekali lagi, Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkau-Lah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau-Lah, sebab hanya Engkau-Lah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita katakan, Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkau-Lah
yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Katakan sekali, sebab Engkaulah, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, memuliakan. Sekali lagi, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu. Hanya Engkau yang layak menerima kemuliaan, pujian, dan penyembahan kami. Kami meninggikan Engkau ya Bapa, Bapa Raja di segala raja, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan alam semesta ini. Bapa, Allah juga yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang disembah oleh Israel. Dan kami bersyukur kalau kami hari ini boleh memanggil ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah kasih karunia yang telah Bapa berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau juga mati bagi kami, sehingga kami layak, sehingga kami boleh datang kepada Bapa. Saatnya Bapa kiranya berbicara melalui mulut bibir anak-Mu ini. Kami percaya Tuhan, hanya suara-Mu, keinginan-Mu, dan kehendak-Mu yang anak-Mu ini sampaikan. Nyatakan itu dan kami mau siap diberkati oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kekasih-kekasih Tuhan sekali, Shalom, selamat pagi. Senang kita bisa ketemu kembali, berjumpa kembali walaupun di dalam ibadah online ini. Kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat masing-masing dan kita bisa kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku dikasihi di dalam Tuhan, di Indonesia kita sering kali mendengar apa yang namanya SNI. SNI itu adalah Standar Nasional Indonesia. Setiap barang yang mau dipakai itu harus melalui proses SNI ini. Ya, harus melalui proses SNI ini, dan setiap barang yang ada label SNI maka kita bisa memakainya dengan tenang. Nah, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, segala sesuatu yang ada itu harus ada standarnya. Kalau segala sesuatu tidak ada standarnya, maka barang itu menjadi tidak jelas. Demikian juga dengan hidup kita. Saudaraku, hidup kita juga harus ada standarnya. Kalau kita dalam hidup ini tidak memegang standar, maka hidup kita pun akan menjadi kacau. Akan menjadi tidak jelas. Nah, di dalam kekristenan, terlebih lagi di dalam perjanjian lama, yang waktu itu belum ada Kristen, saudaraku. Waktu itu Allah memberikan satu standar kepada bangsa Israel. Nah, standar di dalam perjanjian lama
adalah hukum Taurat. Nah, barang siapa yang melakukan hukum Taurat, yaitu hukum yang tertulis itu, maka dia memenuhi standar Allah. Dan kalau dia memenuhi standar Allah, maka dia akan menjadi berkenan di hadapan Allah. Di dalam apapun pendidikan, di dalam kehidupan, di dalam apapun pasti harus ada standarnya. Nah, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, dan sekarang ini kekristenan ini juga di dalam perjanjian baru. Sebetulnya Allah sudah memberikan standar bagi kita. Standar yang jelas yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi sangat disayangkan, kekristenan yang sekarang ini terjadi, standarnya itu menjadi bukan lagi seperti yang direncanakan oleh Allah. Tetapi standar itu kembali berdasarkan apa yang terjadi di perjanjian lama. Kekristenan sekarang ini banyak berdasarkan standarnya. Karena kenapa, saudaraku? Karena kekristenan sekarang sudah berubah. Kekristenan yang seharusnya menjadi jalan hidup. Kekristenan yang seharusnya kehidupan itu menjadi agamawi. Jadi dibentuklah kekristenan itu dengan standar-standar hanya berdasarkan agamawi. Standar-standar yang berdasarkan pikiran manusia. Standar-standar yang berdasarkan manusia atau gembala atau hamba-hamba Tuhan atau pendeta atau ilmu-ilmu teologi atau doktrin-doktrin manusia atau pengalaman-pengalaman manusia. Hal ini tidak salah. Hal ini tidak salah, tetapi akan menjadi salah kalau ini menjadi standar yang seolah-olah kalau kita sudah mencapai standar itu maka berkenan di hadapan Allah. Kalau kita mau berkenan di hadapan Allah, maka kita harus mencapai standar yang Allah tetapkan, bukan yang manusia tetapkan. Misalnya, contoh, saudaraku, di dalam agamawi ada standar-standar yang diberikan. Ya, di dalam gereja hari-hari ini ada standar-standar yang diberikan. Kalau engkau mau hidup berkenan, maka engkau harus memberikan persembahan. Maka engkau harus berpuasa. Maka harus hidup selibat, maka harus bersemedi, maka harus berlakukan aksi sosial dan sebagainya. Yang ada kata-kata di depannya harus, wajib, dan wajib. Saudaraku, ini hanya standar yang diberikan oleh manusia sebetulnya. Allah di dalam Alkitab diajarkan kita berpuasa, itu betul. Tapi puasa itu bukan standar untuk berkenan kepada Allah. Memberikan persembahan memang diajarkan di dalam Alkitab juga, kita harus memberi dengan sukacita. Tapi memberikan persembahan sebetulnya bukan standar. Itu hanya sekedar aktivitas. Itu hanya sekedar kegiatan yang memang kita pun harus lakukan untuk bisa memberkati orang lain. Standar berkenan kepada Tuhan, itu Tuhan sudah jelas. Dan kita tidak bisa robah itu, saudaraku. Tidak bisa robah itu. Apakah standar daripada kekristenan di dalam perjanjian baru? Standar di dalam kekristenan itu tidak ada lain adalah Yesus sendiri. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-48 dikatakan demikian. Karena itu haruslah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Banyak orang Kristen berkata, mana mungkin kita bisa sempurna seperti Bapa? Ya, betul. Hal itu sangat sulit. Tetapi Tuhan sudah memberikan satu bukti. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan minta, bukan berarti manusia tidak bisa lakukan. Makanya Allah mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Tuhan kita, yang akan menjadi contoh dan teladan bagi kita. Supaya kita bisa mencapai sempurna seperti Allah, seperti Bapa. Maka kita harus mencapai serupa dengan Kristus. Standar serupa dengan Kristus itu adalah standar yang tidak bisa ditawar dan itu sudah biasa. Ya, hal yang biasa, yang bukan hal yang luar biasa karena memang sudah harusnya sedemikian. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia ingin membawa kita kepada Bapa.
Bukan bawa kepada sorga, saudara. Jangan salah. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan membawa kita masuk ke dalam sorga. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa, bukan sampai masuk sorga. Ini sangat berbeda. Memang betul Bapa ada di surga. Tetapi hal yang terpenting adalah bukan masuk sorganya. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bertemu dengan Bapa. Di mana pada saat manusia mula-mula Adam dan Hawa, begitu dia jatuh dalam dosa, maka terputuslah hubungan manusia dengan Allah. Di situ tidak ada satu pun yang bisa layak menyambungkan kembali hubungan dengan Allah. Persembahan-persembahan, korban-korban persembahan, itu terus-menerus dilakukan dan itu tidak bisa sempurna untuk menyambungkan dengan Allah lagi. Maka pada saat Yesus mati di atas kayu salib, di situ terjadi tirai bait Allah terbelah dengan dua. Itu tandanya apa? Yesus memulihkan kembali manusia, hubungan manusia dengan Bapa. Artinya Yesus datang ke dalam dunia ini lebih daripada masuk surga. Artinya Yesus datang ke dalam dunia ini, dia ingin memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Jadi berbeda sekali, saudaraku. Kalau kita percaya kepada Yesus, tidak ada hubungannya dengan tempat, tetapi hubungannya dengan pribadi. Dan itu lebih tinggi nilainya daripada hanya tempat. Nah, bagaimana kita bisa ketemu dengan Bapa sedang Bapa Allah berkata begini, hendaklah engkau kudus aku sebab aku kudus. Allah, saudaraku, memiliki standar kalau ingin bertemu dengan Bapa. Bahkan Yesus sendiri dikatakan dalam Matius 5, ini perkataan Yesus, hendaklah engkau sempurna. Hendaklah kamu sempurna. Ini sudah satu keharusan, haruslah engkau sempurna. Kenapa? Karena Yesus sudah membuktikan bisa manusia itu sempurna seperti Bapa sehingga kita bisa bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Bapa. Tapi syaratnya adalah kita harus serupa dengan Kristus. Nah, inilah standar yang Bapa berikan bagi kita. Bahwa standar ini tidak bisa lain, kita harus betul-betul serupa dengan Kristus. Di dalam segala hal, serupa dengan Kristus itu bicara bahwa kita harus sejalan dengan Tuhan. Di dalam Alkitab kan dikatakan bahwa Yesus menjadi yang sulung. Roma 8 ayat 29. Bahwa Yesus menjadi yang sulung di antara banyak yang saudara. Artinya adalah Yesus itu menjadi panutan. Yesus menjadi acuan dalam hidup kita. Kalau kita memiliki standar ini, maka kita akan menjalani kehidupan kekristenan kita dengan pasti sesuai dengan apa yang Bapa mau. Dan ujungnya pasti kita akan masuk di dalam kekekalan. Firman Tuhan juga berkata, Yesus batu yang dibuang menjadi batu penjuru. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, segala yang saya lakukan kita harus sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Kehidupan kekristenan bukan hanya sekedar beragama. Tadi saya katakan, kekristenan itu sesungguhnya bukan agama. Tapi kekristenan sesungguhnya jalan hidup, jalan menuju kepada kekekalan. Jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Jalan menuju kepada ketemu dengan Bapa. Jadi sebetulnya kekristenan itu sangat luar biasa. Yesus datang ke dalam dunia ini sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar beragama, bagaimana harus berbuat baik, itu sudah pasti. Tetapi kekristenan itu sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan, memerintah bersama dengan Tuhan. Keren, saudara. Tapi banyak sekarang ini kekristenan sudah diubah. Yang seharusnya fokus kepada kekekalan, berubah kekristenan ini menjadi seperti hanya alat untuk memuaskan hawa nafsu pribadinya. Yesus hanya dipakai sebagai alat pemuasan kebutuhan hal yang duniawi. Yesus hanya dimanfaatkan hanya
untuk kepuasan, keinginan, ambisi pribadi. Bagaimana kita mau hidup di dunia ini mengikuti kenyamanan dunia ini. Kita iri melihat orang dunia nyaman. Lalu kita berkata kita pun harus nyaman seperti orang dunia. Ini sangat berbahaya. Ikut Tuhan kita harus lepaskan kenyamanan dunia ini. Ikut Tuhan kita harus pikul salib dan sangkal diri. Jalan menuju kepada kehidupan. Jalan menuju kepada kekekalan. Hidup yang kekal. Jalan menuju kepada Bapa itu sempit. Tapi sekarang terjadi ada penggabungan, berkolaborasi antara dunia dan seperti kekristenan. Dan akhirnya kekristenan itu menjadi duniawi sekali. Dan ini sudah keluar dari prinsip apa yang menjadi kehendak Allah. Ini sudah keluar daripada standar yang Allah tetapkan. Kita harus camkan baik-baik. Allah tidak pernah menetapkan Yesus datang ke dalam dunia ini hanya untuk memuaskan hawa nafsu keduniawian kita. Untuk pemenuhan duniawi kita. Allah tidak pernah tetapkan itu. Allah menetapkan Yesus datang ke dalam dunia ini supaya manusia memiliki standar seperti Yesus sehingga dia serupa, sempurna seperti Bapa. Dan dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini tidak bisa ditawar. Ini sudah harus pasti. Oleh sebab itu, selama kita masih hidup, selama kita ada, selama kita masih bernafas, setiap detik perjalanan hidup kita, itu adalah proses bagaimana kita mencapai standar itu. Tapi sehari-hari ini kalau kita melihat sekarang, standar daripada kekristenan hanya diukur oleh apa yang kelihatan. Standar orang Kristen diukur berapa banyak dia punya mobil. Standar orang Kristen diukur berapa bagus dia berpakaian, berapa banyak dia punya perhiasan, berapa besar dia punya rumah. Seolah-olah dengan begitu banyak harta kekayaan yang berlimpah, seolah-olah dia berkenan di hadapan Tuhan. Seolah-olah berkata, aduh kamu disayang oleh Tuhan. Standarnya orang Kristen, standarnya hamba Tuhan seolah-olah dipakai berapa banyak dia berkhotbah. Berapa sering di mana-mana dia diundang untuk berkhotbah. Tidak. Hal itu hanya sekedar aktivitas. Kalau Allah berikan kepada kita untuk bisa menikmati pakaian yang baik cukup. Alkitab katakan asal ada makanan dan pakaian cukup. Karena itu bukan standar kita. Standar kekristenan adalah bagaimana kita bisa menjadi seperti Yesus. Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada kita. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Yesus mengajarkan itu. Kata berikanlah itu seperti ini, saudara. Kita pasrah, minta Tuhan cukupkan aja. Tuhan penuhi aja, berikan itu aja. Seperti seorang pengemis yang minta. Aku minta berapapun orang yang memberikan uang itu. Mau 100, mau 500, mau 1000. Gak bisa komplain, minta. Nah itu artinya. Berikanlah pada saat kita kata Bapa berikanlah. Karena kita tahu kehidupan di dunia ini hanya sarana untuk mencapai standarnya Allah. Yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dan di situ Yesus mengajarkan berikanlah pada hari ini, cukup hari ini. Besok ada kesusahannya sendiri. Makanan kami secukupnya. Bukan berlimpah-limpah, bukan sebanyak-banyaknya. Makanya Yesus sedang mengajarkan kepada kita hidup kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Dunia ini kita ada sebagai musafir, saudaraku. Kita sedang mengadakan perjalanan. Perjalanan sampai kepada kekekalan. Kalau kita mencapai standarnya maka kita akan masuk di dalam kekekalan. Tapi kalau kita tidak mencapai standar itu, mohon maaf kita akan ditolak daripada kehidupan yang kekal. Coba kita buka di dalam 2 Petrus. 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 16. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 16 ya. Saya akan bacakan
untuk saudara semua. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Sebelum saya lanjutkan, saudara ingat, hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Ini bisa berbicara hari Tuhan, memang hari penghancuran atau hari kiamat. Tapi hari Tuhan ini bicara juga hari kematian kita. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, kapan kita meninggal. Tapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Kita tidak akan pernah tahu usia kita berapa. Kita harus waspada ini. Ya. Yang ke-11, jadi perhatikan, jika segala sesuatu ini akan hancur, dunia ini, ya bumi ini akan hancur, secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini standar. Ini standar. Kalau standar hidup kita diukur oleh dunia, ini akan hancur. Kalau standar hidup kekristenan kita dipandang standarnya adalah apa yang kelihatan. Perhiasan apa yang kita pakai. Handphone apa yang kita pakai. Mobil apa yang kita pakai. Kalau standarnya itu standar dunia sebenarnya hilang. Tetapi dikatakan di sini, kalau kita belajar standar daripada Tuhan, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Sungguh kasih di dalam Tuhan, di dalam kekristenan, kita tidak bisa main-main. Kalau kita sudah memutuskan untuk ikut Tuhan, Tuhan sudah langsung memberikan standarnya. Sama seperti kalau kita mau bekerja, pada saat kita mau bekerja dalam satu perusahaan, lalu kamu kalau mau naik punya karir yang baik, maka ada standarnya. Ini yang harus kamu lakukan. Tidak bisa seenaknya, tidak bisa semena-mena. Ayat yang ke-12. Yaitu jika kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah, pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, perhatikan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara lihat, untuk bisa mencapai, kenapa kita harus mencapai standar itu? Karena kita sedang menantikan dan sebetulnya hidup kita bukan di sini. Kelak nanti hidup kita itu yang sesungguhnya, ini realitas yang sesungguhnya adalah kita akan nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi kita tidak akan pernah bisa masuk dalam langit yang baru dan bumi yang baru kalau selama kita ada di bumi sekarang ini, selama hidup kita tidak mencapai standar itu. Kita nggak bisa masuk dalam langit baru dan bumi baru, saudara. Maaf, saya katakan tidak bisa. Karena kita tidak mencapai apa yang menjadi standarnya Allah. Standarnya Bapa itu jelas, serupa dengan Yesus supaya kita sempurna seperti Bapa. Saya percaya kalau saudara mengerti ini, maka kita akan berusaha. Kita akan terus mengejar dan berjuang. Tidak mencintai dunia ini. Karena dunia ini yang mendowngrade standar kita. Keinginan-keinginan hawa nafsu dunia ini, keinginan-keinginan mata, keangkuhan hidup ini yang menghambat kita untuk bisa mencapai standarnya Allah, yaitu serupa dengan Yesus. So, aku kasih di dalam Tuhan ayat yang ke-15 berkata begini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat
yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam sebuah suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Suatu minggu yang lalu saya menceritakan tentang bagaimana Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk mencapai garis akhir dengan baik. Nah, hari ini kalau kita perhatikan, Petrus kembali memberikan nasihat kepada kita. Ayo perhatikan, Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis dengan segala hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Memang saudaraku, kalau kita meneliti tulisan-tulisan Paulus, hal itu luar biasa. Tetapi di dalam tulisan-tulisan itu banyak orang menjadi salah mengerti dan salah memahami, memutarbalikkan fakta. Paulus sendiri pernah mengingatkan di dalam satu tulisan, hati-hati terhadap Injil yang lain. Hati-hati terhadap Yesus yang lain. Yang notabene mereka adalah hanya untuk kepentingan pribadi, perut mereka, Tuhan mereka. Hanya sekedar untuk makan dan minum. Tidak memikirkan kekekalan. Tetapi minggu lalu saya sudah jelaskan, Paulus berani berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia berkata kepada Timotius. Karena Paulus tahu bahwa apa yang telah dia jalani itu sudah benar. Dia mengerti sudah mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Bapa dalam hidupnya. Maka pada saat dia dipancung, dihukum mati pun dia tidak mengeluh. Dia tidak mencari pembelaan apapun. Dia tetap pasrah karena dia sudah mencapai standar. Bahkan Yesus, aku tahu sekarang aku sudah menerima mahkota kehidupan. Luar biasa saudaraku kasih dalam Tuhan. Luar biasa kalau kita mengerti tentang kebenaran ini. Nah, di mana sekarang kebenaran ini sekarang mulai disimpangkan. Sekarang ini kekristenan hanya fokus kepada hal-hal yang duniawi. Sekarang ini kekristenan fokus kepada hanya kekayaan, berkat-berkat dan mujizat. Sekarang ini kekristenan tidak lagi terfokus kepada esensi hal yang terpenting. Sekarang ini orang Kristen hanya mencari tambahan-tambahan. Padahal firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah hal yang terpenting, semua ditambahkan. Sekarang kita terbalik, kita mencari tambahannya, bukan mencari kerajaan Allahnya. Saudaraku, Tuhan cukupkan. Filipi 4:19 katakan kita nggak perlu takut akan kebutuhan. Seorang prajurit di dalam 2 Timotius katakan, seorang prajurit Allah tidak pusing dengan kehidupannya. Yang penting bagaimana menyenangkan komandannya. Nah, standar ini suatu yang harus kita miliki. Standar ini yang harus kita kerjakan. Gak bisa suatu hanya menjadi orang Kristen percaya Yesus langsung masuk surga. Lalu kita hanya bisa berkata, Tuhan Yesus yang berperang. Tuhan Yesus yang telah menggantikan aku. Loh iya, Yesus mati bagi kita itu anugerah. Betul, betul. Tapi ada bagian kita, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk menerima anugerah itu. Jangan berpikir bahwa saudara pada saat menerima anugerah selesai semua. Tapi saudara harus ingat pada saat kita menerima anugerah, pada saat kita menerima kasih karunia itu ada tanggung jawab. Makanya Petrus katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara. Kalau kita mencapai standar Allah, betapa kita hidup itu tidak akan pernah menyesal. Kita akan sampai masuk dalam kekekalan. Kita akan masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru, di mana Tuhan Yesus sudah menunggu yang dia akan menjadi raja. Aku kasih di dalam Tuhan, jangan sampai kita dibengkokkan hati kita yang tadinya kita mencintai Tuhan menjadi mencintai dunia ini. Jangan sampai kita disimpangkan pandangan kita. Yang tadinya kita memandang fokus standar Kristus menjadi standar dunia ini. Jangan sampai kita sebagai anak Allah hanya status anak Allah. Tapi kita harus memiliki keberadaan sebagai anak Allah. Hidup sejalan dengan Allah. Hidup sejalan mengikuti jejak-jejak daripada Yesus. Kita harus ikutin itu.
Di mana Yesus berada, di situ aku berada. Sekarang terbalik, di mana aku berada, Yesus harus berada. Di mana aku ada, Yesus harus sertai aku. Emang Yesus kacung kita. Dia adalah Tuhan yang mulia. Dia adalah Raja segala raja. Dia adalah panutan kita. Dia adalah acuan hidup kita. Itu sudah seharusnya. Saudaraku, Tuhan mau kita mencapai standar itu. Tuhan mau kita harus mencapai apa yang menjadi standarnya Allah. So aku kasih Tuhan, bagaimana kita bisa mencapai standar ini? Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. So aku kasih dalam Tuhan, sekali lagi ingat, standar kekristenan hanya Yesus. Ya, ini kita harus jalani. Mulai sekarang, ayo kita bertobat. Jangan bangga dengan apa yang kita pakai. Alkitab ngomong, asal ada makanan dan pakaian cukup. Dan kita berkata, biarlah hari ini kita bisa makan secukupnya. Artinya, kita hidup di dalam dunia ini adalah kesempatan. Bukan untuk makan. Bukan untuk menikmati dunia ini. Tapi kesempatan bagaimana kita serupa dengan Kristus. Prinsip bagi hidup saya adalah setiap detik, setiap langkah kehidupan saya harus dipakai secara berkualitas. Bagaimana saya harus berubah. Di dalam pola pikir, di dalam mengasihi Tuhan, di dalam mengasihi sesama. Di dalam bagaimana saya memperhatikan sesama. Memperhatikan kehidupan sesama. So itu yang harus kita lakukan. Dan memperhatikan kehidupan kita. Efesus katakan, perhatikanlah apa yang kamu lakukan. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kebiasaan. Bagaimana kamu hidup, itu bicara tentang bagaimana kebiasaan kamu. Bagaimana hidup kita berkebiasaan. Ayo saudaraku, kita berubah. Kita berubah supaya standar itu kita capai. Supaya kita nggak buang-buang waktu. Supaya hidup kita benar-benar maksimal. Hidup kita betul-betul berkualitas. Hal yang pertama, bagaimana kita bisa mencapai standarnya Allah. Saudaraku, tentunya saya ini hanya garis besarnya, mendetilnya. Saudara, Tuhan akan mengajar lebih lagi ya. Hal yang pertama adalah kita mengenal Dia. Banyak orang Kristen hanya tahu, bukan mengenal. Di dalam 2 Petrus 1, ayat yang ketiga. 2 Petrus 1, ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudaraku, Tuhan mau kita mengenal Dia. Dan saya sungguh bersyukur kita punya Allah, punya Bapa, punya Tuhan Yesus yang mau dikenal. Tetapi untuk mengenal Dia perlu proses. Pengenalan akan Tuhan itu perlu proses. Coba lihat 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang 18, demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bagi kemuliaannya, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. So, aku bertumbuh di dalam kasih karunia. Jangan menyalahgunakan kasih karunia. Kita kalau berkata kasih karunia, oleh kasih karunia aku diselamatkan. Lalu aku mau berbuat apapun, tetap aku akan masuk surga. Enak sekali. Tidak begitu. Kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia itu dalam arti kita menerima kasih karunia, kita makin menghargai kasih karunia. Caranya bagaimana? Karena kita sudah menerima kasih karunia dan menghargai kasih karunia. Dan makin dalam hidup di dalam kasih karunia, itu caranya kita harus bertanggung jawab atas kasih karunia itu. Kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai kita mengecewakan yang memberi kasih karunia itu. Dengan apa? Kita harus dengan mengenal akan Tuhan. Alkitab katakan bertumbuh, itu artinya progres. Ada progres, tidak boleh stagnasi.
Soalnya kita kadang-kadang bangga baru tahu Yesus aja. Oh Yesus tahu, kenal ya enggak. Mengenal Tuhan itu bicara tentang bagaimana kita sampai kita bisa sepikiran dan seperasaan dengan Yesus. Makanya di dalam Alkitab katakan bahwa hendaklah dalam hidupmu bersama engkau harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Mengenal Yesus, kita tuh harus mengerti dan tahu sampai sungguh-sungguh menghidupi kehidupan Yesus. Apa yang Yesus tidak suka untuk kita lakukan, kita nggak usah lakukan. Apa yang Yesus mau kita lakukan, kita harus lakukan. Seperti Yesus mengenal Bapa, dia melakukan apa yang dikehendak Bapa dan dia tidak melakukan apa yang menjadi kebencian Bapa. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagi kita. Makanya standar Yesus itu penting. Makanya kalau untuk mencapai standar Yesus, kita harus mengenal Yesus. Nggak mungkin, nggak. Kalau kita bilang, oh Yesus ya udah, tapi dia mati di kayu salib, saya nggak mau loh ya. Soalnya Tuhan tidak menuntut kita untuk mati di kayu salib. Yang Tuhan tuntut adalah bagaimana kita mematikan kedagingan kita. Bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Karena kenapa di dalam katakan di sini berguna untuk hidup. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, perhatikan. Hidup di sini bukan hidup seperti bios, tapi di dalam bahasa aslinya hidup ini zoe. Ya 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Yang berguna untuk hidup zoe. Ya apa? Untuk hidup yang berkualitas, untuk hidup nanti kelak kepada seperti yang rencana Allah semula. Maka keselamatan itu adalah mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Mengenal Yesus itu, standar Yesus itu adalah bagaimana kita hidup kepada rancangan Allah semula. Sewaktu manusia diciptakan mula-mula, Adam pertama itu. Kekristenan itu aktif. Progresnya harus nyata. Progres yang positif tentunya. Pada saat kita stagnan, sebetulnya kita bukan lagi diam, tapi sedang mundur. Berani gak kita mengorbankan segala sesuatu hanya untuk Yesus? Berani gak kita menjual segala sesuatu hanya kita untuk ikut Yesus? Berani gak kita lepaskan, mengosongkan diri seperti Yesus sudah mengosongkan diri? Kalau kita gak mengenal Yesus, kita tidak akan berani. Saudara. Tapi karena kita mau mengenal, lebih mengenal, lebih mengenal, lebih mengenal lagi, lebih mengenal lagi. Bertumbuh terus. Nah, pengenalan akan Yesus akan bertumbuh, saudara. Melalui apa? Ya tidak ada lain. Dikatakan di sini bertumbuh itu harus berusaha. Bertumbuh itu harus ada harga yang dibayar. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, saudara, kita harus korbankan dunia, kita harus korbankan, kita harus benar-benar mengasihi Dia. Dan untuk hidup mengasihi Dia perlu penderitaan, rela enggak pikul salib dan sangkal diri. Saudara, seseorang yang sudah menikah, hidupnya terikat kepada pasangannya. Dia tidak lagi bebas. Dia tidak lagi bisa seenaknya di dalam hidup. Seseorang yang sudah terikat dan percaya kepada Yesus. Seorang yang berkata, Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Rajaku. Seorang yang berkata, Engkau ya Bapa, dan Bapa sudah memberikan standar. Kita sudah tidak lagi bebas. Dunia menawarkan kebebasan, tapi kekristenan, Bapa tidak menawarkan kebebasan. Bapa hanya menawarkan engkau harus menjadi seperti Yesus. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Kalau kita mengenal Yesus, kita harus berani korbankan ego kita. Kita harus berani korbankan kenyamanan hidup kita. Seperti Yesus mengenal Bapa. Seperti Yesus mengorbankan semuanya, mengosongkan dirinya menjadi manusia. Demikian kita pun harus mengosongkan dirinya untuk kita sepenuhnya untuk mengenal Dia. Baru kita bisa mengenal. Kalau di dalam pikiran kita, hidup kita masih ada mencintai dunia, kita tidak akan bisa mengenal. Tidak akan pernah bisa mengenal secara utuh. Tidak pernah bisa. Kalau kita mau mengenal secara utuh, maka kita harus berani mengosongkan diri. Pikul salib. Yang kedua,
Bagaimana kita bisa mengenal dia? Bagaimana kita bisa mencapai standar? Yang pertama, kita harus mengenal dia. Yang kedua, saudaraku, kita harus bersungguh-sungguh. Punya tekad. Kalau di dalam kata-kata Gembala Pak Erastus dikatakan nekat. Waktu Pak Erastus katakan nekat, saya berkata aku pun mau nekat. Tetapi betulkah sudah mau nekat? Karena nekat itu nggak mudah. Coba buka di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Lanjut dulu ya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Lihat aku 2 ayat ini saja sudah jelas. Karena kenapa penghakiman itu yang dihakimi itu adalah perbuatan kita. Mau nggak kita berusaha sungguh-sungguh di dalam ayat yang ke-2 Petrus 1 ayat 10. Berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan apa? Panggilan kita menjadi anak Allah. Pilihannya apa? Pilihan nanti kita akan masuk di dalam pemerintah bersama dengan Yesus. Pilihan menjadi anak Allah. Pilihan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kita harus berusaha mengenal Tuhan sehingga kita mengerti panggilan dan pilihan ini makin nyata. Kita kadang-kadang digelapkan atau ditipu oleh ilusi sebetulnya, ilusi kehidupan ini, saudaraku. Kalau kita jujur, dunia ini adalah ilusi. Tetapi seringkali kita berkata, oh kita nyata hidup dunia ini. Soalnya dunia ini kan ada lagunya, dunia seperti panggung sandiwara. Kehidupan realitas yang sesungguhnya adalah kekekalan. Tidak ada satu orang pun bisa menyanggah ini. Manusia satu kali pasti mati. Dan dia akan hidup, akan masuk di dalam kekekalan. Seberapa kita punya uang, berapa banyak pun punya uang, mati tidak akan pernah bisa dibawa. Ini ilusi. Kita sedang berjalan menuju realitas hidup. Jangan kita dipengaruhi oleh ilusi kehidupan ini. Ini hanya sebagai sarana bagaimana kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Makanya kita harus berusaha sungguh-sungguh supaya kita tidak stuck, berhenti mencintai dunia ini. Yang tadi 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya. Apa menantikan semua? Menantikan langit baru dan bumi baru. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat. Berusaha di sini adalah bagaimana kita bertanggung jawab. Bukan berarti keselamatan itu hasil usaha kita. No, keselamatan hanya di dalam Kristus. Keselamatan adalah anugerah. Karena tidak ada satu orang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tetapi tanggung jawab setelah kita menerima keselamatan ini, kita harus berusaha sungguh-sungguh bagaimana kita tidak bercacat dan tak bernoda. Dalam perdamaian dengan dia, dalam hidup berdamai dengan dia. Ada orang berkata, apa kalau gitu kekristenan susah? Ya, ikut Yesus tidak mudah. Karena Yesus menjalani itu semua pun tidak mudah. Dia sampai mati di atas kayu salib. Dia sampai menderita di mahkota Eduri. Dia sampai menderita. Dia dicambuk 39 kali. Kekristenan tidak mudah. Demikian juga bagi kita menjalani kekristenan tidak mudah. Tetapi ada rewards. Ada janji yang Tuhan pasti akan tepati. Yaitu langit baru, bumi yang baru. Jangan pernah menjadi lemah. Kita harus berusaha. Untuk mencapai standarnya Allah, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Kita harus serius. Sekali lagi kita harus nekat. Saya dan keluarga sudah berkata, saya mau nekat. Saya tidak mau sia-sia dalam hidup saya.
Saya harus nekat. Apa yang dikatakan oleh gembala pembina, apa yang dikatakan oleh gembala senior, apa yang dikatakan oleh ketua sinode, katakan nekat. Saya mau mengikuti, saya pun mau nekat. Karena saya tahu hidup di dunia ini hanya ilusi sementara. Paling lama 70, mau 100 tahun pun tetap sementara. Mau 120 tetap sementara, ujungnya mati. Tapi kelak nanti kita di kekekalan selama-lamanya tanpa ada batas waktu. Mari berusaha sungguh-sungguh. Yang ketiga, mencapai standarnya Allah itu bagaimana? Yang ketiga, kita harus merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, banyak orang hanya sebatas itu. Baca Alkitab, renungan firman, titik. Padahal, saudaraku, ada tambahan. Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan pola pikir Allah. Sesuai dengan pola pikir Allah, bukan dengan diri kita. Makanya banyak sekali saudaraku, kesalahan-kesalahan tafsiran, penyesatan-penyesatan timbul. Karena kenapa? Dia membaca Alkitab, merenungkan Alkitab dengan pola pikir dia. Bahkan yang sangat gawatnya adalah dia memiliki pengalaman, memiliki experience, pengalaman, memiliki kesaksian, lalu dia comot Alkitab seolah untuk meneguhkan kesaksian itu. Lalu dari kesaksian itu mulailah menjadi doktrin. Hati-hati. Di dalam membaca Alkitab, di dalam merenungkan Alkitab untuk mencapai standarnya Allah, kita karena Alkitab itu buku panduan, buku panduan bagaimana kita harus hidup. Buku panduan bagaimana bisa mencapai standarnya Allah. Kalau satu mobil, kalau kita beli mobil baru itu ada buku panduan untuk bagaimana menggunakan mobil baru itu supaya tidak rusak dan tidak salah. Nah, Alkitab pun Tuhan berikan untuk itu. Alkitab itu Tuhan berikan sebagai buku panduan bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Allah. Bagaimana kita mencapai standarnya Allah. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Kalau Alkitab yang menulis itu adalah karena Roh Kudus, memang yang menulis itu manusia, tetapi manusia, orang-orang itu menulis atas nama Tuhan, atas nama Allah, karena ada dorongan Roh Kudus. Kita harus menafsir itu sesuai dengan pola pikirnya Allah. Jangan sesuai dengan jangan mengkondisikan dengan pola pikir kita. Jangan kita seenaknya mencomot-comot Alkitab, lalu tidak bisa menafsirkan dengan pola pikir kita. Banyak orang seperti itu. Sehingga terjadilah kekristenan itu degradasi sampai sekarang. Kenapa? Karena apa yang standar Allah yang begitu baik, yang begitu mulia dan begitu tinggi, standarnya itu menjadi turun karena dengan pola pikir manusia. Gak bisa, saudaraku, gak bisa. Saya ingat kalau dulu beli motor baru atau mobil baru itu ada istilah indrayan. Awal mobil tidak boleh dipakai cepat-cepat, harus indrayan dulu berapa ribu kilo. Saya ingat itu. Tapi sekarang saudaraku enggak. Tetapi kenapa saya bisa katakan enggak? Karena sudah ada standarnya, udah ada buku panduannya. Dikatakan ini enggak. Tapi ada orang-orang tertentu menggunakan masih akal, masih tetap harus indrayan. Awas mobil nggak boleh begini. Sama seperti kita hari ini, saudaraku. Tuhan sudah jelas memberikan standar dan pola pikir Allah harus kita lakukan. Harus kita kerjakan. Tetapi banyak penyimpangan-penyimpangan menggunakan standar pola pikir manusia. Mulailah kita baca Alkitab dan pola pikir Allah. Makanya sebelum kita membaca Alkitab, minta sungguh-sungguh tuntunan Roh Kudus. Lalu kalau nggak mengerti, jangan cari berusaha untuk mengerti. Karena Roh Kudus itu pasti akan memberikan pengertian. Kalau hari itu Roh Kudus belum bicara, nggak apa-apa. Besok kita baca lagi. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 3. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara yang kekasih,
Ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, perhatikan, aku berusaha, ini Petrus ngomong, menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa hari-hari zaman akhir, lihat, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Soalnya sekarang ini, kalau kita bicara tentang penderitaan, kita akan diejek. Orang Kristen sendiri yang mengejek, bukan orang luar Kristen. Kalau kita bicara tentang kita harus bayar harga mengikuti Yesus, kita sudah pasti diejek. Kalau kita menyuarakan kebenaran sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, orang Kristen sendiri yang berkata, yang mengejek. Saya pernah diejek beberapa tahun yang lalu. Saya pernah diejek oleh seorang yang mengaku dia seorang hamba Tuhan. Dia pernah diejek. Saya pernah ngejek berdasarkan firman Tuhan yang menurut nalar dia. Dan sekarang saya baru tahu, makin ke sini itu akan tampil banyak pengejek. Kenapa? Karena mereka hanya dengan nalar dia. Merenungkan firman, membaca firman hanya memakai dengan nalar dia. Ayo kita kembali sungguh-sungguh kepada firman Tuhan yang murni. Kita kembali sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan melalui firman ini kita diperlengkapi terus untuk mencapai standarnya Allah. Memang ada ilmunya suatu untuk membaca Alkitab ini. Tapi biarlah kita benar-benar mau belajar. Kita sungguh-sungguh harus belajar. Jangan hanya kata orang, tapi setiap kita akan dipakai oleh Tuhan dan Roh Kudus yang akan mengajar. Baca firman sesuai dengan pola pikir Allah. 3 hal ini, kalau kita mau mencapai standarnya Allah, maka akan terjadi dalam hidup kita. Saya berdoa, semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini akan mau berubah dan berkata, aku mau mencapai, dan dibukakan bahwa Allah sudah memberikan standar kekristenan ini. Dan standarnya itu bukan hal-hal yang duniawi, tapi standarnya adalah Kristus sendiri. Hendaklah kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Dan saya percaya jemaat GSKI Kana maupun siapapun yang sedang mendengar berita firman ini, ayo dibukakan, diberikan pengertian yang baru bahwa sungguh menjadi orang Kristen itu sungguh mulia. Bisa percaya kepada Yesus itu sungguh mulia. Sungguh mulia. Yaitu kita akan memerintah bersama dengan Yesus di langit baru, bumi yang baru. Dan kita akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Asal sekali lagi kita mencapai standarnya Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Semua renungkan firman Tuhan ini. Kita angkat pujian Bapa kami di surga. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh dimanapun teman-teman saudara-saudara berada, kasih Tuhan berada, angkat tanganmu dan katakan, Bapa kami di surga. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan
kemuliaan. Biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih Bapa. Kami menjadi orang Kristen itu jelas. Kami menjadi anak Allah itu jelas ada standar yang harus kami capai. Biarlah hidup ini adalah perjalanan untuk mencapai standar itu. Kami mau berusaha Tuhan, bersungguh-sungguh serupa dengan Kristus. Mengenal Yesus. Dan kami juga mau belajar kepada Tuhan Yesus sebab Yesus adalah lemah lembut dan rendah hati. Kami mau Tuhan untuk mencapai standar itu. Kalau ada di antara kami berpikir mana mungkin, tapi kami percaya Yesus sendiri berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami mau Bapa. Kami berkata aku mau. Kami mau Tuhan untuk mencapai standar itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bersyukur untuk kebenaran ini. Bapa, biar kebenaran ini tidak menjadi sia-sia. Tapi kebenaran ini bagi kemuliaan-Mu, bagi kerajaan-Mu. Dan kelak kami akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pertemuan raya pada pagi hari ini. Dan sebelum kami meninggalkan, sebelum kami menyelesaikan, mengakhiri pertemuan raya ini, kami mengangkat tangan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah segala damai sejahtera Allah, anugerah dan kemurahan Allah, berkat Allah turun atas kita semua. Dan kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi, menjadi berkat, dan menjadi manfaat buat banyak orang. Dan kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan penghiburan penyertaan Roh Kudus, menyertai kita mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.